Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini kemarin saya sempat bikin video short ya tentang cara membuat suara peredam senyap ya kalau nggak salah judulnya itu. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang segi fungsi alat ini tersebut ya. Nah, karena kemarin di komenan shot kita ada yang sempat komen teman-teman kita yang belum paham. Dan ada juga yang menanyakan ke kita, "Mas, tolong katanya dijelasin dong, itu gimana sih fungsinya?" Nah, di dalam video ini akan saya jelaskan untuk segi fungsi si shrouded barrel ini ya. Nah, ini kita ada satu buah barel ya, Greyhound Lapping. Nah, ini cuma ini brandnya sudah nggak ada karena ini saya dikirim untuk merevisi bubutannya ya. Ini untuk PNP ACW Nika. Nah, dan di bagian depan ini dia itu nggak ada dratnya ya. Ini tanpa ada drat peredamnya. Jadi mau nggak mau uh, kita bikin dengan sistem ini karena beliau meminta customnya itu. Kemarin beliau minta, "Mas, katanya itu untuk bagian depannya kalau misalkan tanpa drat peredam, terus saya mau pakai apa ini namanya, shrouded barrel bisa nggak? Apa tetap harus di drat?" Nah, sebetulnya bukannya saya malas ya untuk bikin drat peredam di barelnya tersebut. Cuma ini saya dapat instruksi dari ownernya tersebut yang memproses Greyhound Lapping ini. Beliau sempat ini menyarankan ke saya, "Mas, katanya nanti Greyhound yang dari saya kalau bisa jangan di drat bagian depannya, cukup di crowning saja." Nah, ini sudah kita crowning dan untuk pemasangan si shrouded ini mau nggak mau ini saya kasih sistem seperti ini ya. Saya kasih sistem baut seperti ini, seperti biasa. Ini ada baut di 3 posisi dan ada total semuanya 6 baut menggunakan baut M4 untuk mengatur posisi titik center di pada bagian ini ID barel sama di titik center pada bagian peredam. Nah, cuma tetap ya teman-teman, kalau misalkan ini kita sudah buat satu kali proses, ini kita bikin satu kali proses ya. Nah, ini kita prosesnya pertama kita ngebor ini dulu, kita rong. Nah, ini langsung yang lubang yang 6,5 pun ini kita satu kali proses juga. Dan untuk pengedratan yang ini kita satu kali proses juga ya. Nah, jadi otomatis untuk si hasilnya itu saya jamin 98% lah, enggak 100% ya. Karena ya takut ada ya eh, apa ya dampak-dampak dari yang lain ya pas lagi motong atau apa ataupun pas lagi penguliran. Jadi saya bilang 98% lah ini center ya. Nah, cuma ini meskipun ini peredam CNC ya, kemarin kita sempat kita upload di FB. Ini ada goyang ya dari sini center, tapi di ujungnya itu ada goyang, tapi nggak tahu itu faktor dari apa. Yang penting saya hanya memaksimalkan hasil dari kerjaan kita ya yang akan kita pertanggungjawabkan nanti setelah datang ke customer. Nah, ini untuk sedikit penjelasan tentang si fungsi shrouded. Nah, ini nanti teman-teman ya, kenapa ini saya bilang bisa merubah senyap. Jadi seperti ini. Ini kita pasang peredam di sini. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ketika peredam ini sudah terpasang di bagian ujung shrouded, nah ketika angin ditembakkan ya, ketika kita tembakan itu angin sebelum masuk ke selincer atau masuk ke peredam, dia akan keluar dari
sisi-sisi ini ya. Nah, dari ketiga posisi ini. Jadi sebelum masuk ke sini ya. Nah, dia keluar dulu dari sini. Nah, nanti keluar dari sini dia itu muter ke belakang ya. Ini muter ke sini. Nah, nanti akan keluar dari ujung sini. Nah, ini ya. Ini ada saya lubangin lubang kecil. Nah, jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti ketika angin keluar dari ujung barel, dia akan masuk ke sela-sela sini ya. Nah, akan masuk ke tiga posisi sini dan akan nanti masuk ke bagian serobong sini ya. Nah, untuk bagian belakangnya kemarin banyak juga yang nanyain ke saya, itu Mas bagian belakangnya sistemnya gimana? Sebentar. Nah, untuk bagian belakangnya ini sistemnya seperti ini ya. Nah, ini karena ini namanya serodet ya, serodet barel. Jadi otomatis si angin itu harus betul-betul ke blok. Terutama di bagian depan ini sudah meskipun sudah sepan, ini saya kasih o-ring ya. Nah, ini ada o-ring. Ada o-ringnya ya, ini masuk ya. Tuh, masuk. Otomatis dari celah-celah sini tuh nggak ada angin keluar. Jadi dia masuk ke belakang ya. Nah, di bagian sini ini pun sama ya. Ini pun sama, kita kasih o-ring juga di bagian luar dan di bagian dalam. Nah, bisa kelihatan ya. Tuh, di bagian dalamnya ini ada o-ringnya ya. Nah, ada o-ringnya, lalu ini masuk ke sini. Set. Ya. Ini sudah masuk ya. Bentar. Nah, ini sudah masuk. Ya, nah ini kita kasih baut pengunci M4 juga ya. Ini nanti posisinya bebas mau disimpan di bagian atas ataupun di bagian bawah. Nah, ini untuk membantu agar diam. Sebetulnya sih kalau misalkan nggak kita kunci pun, ini nggak bakal gerak karena ini nanti kan mentok di chamber ya. Nah, ketika nanti ditembakkan, ini nanti nggak akan mundur juga sebetulnya. Yang penting ini posisinya mentok. Nah, cuma kita buat antisipasi, takutnya ini nanti ada celah sedikit, jadi kita kunci agar anginnya nggak langsung hantam ke sini. Karena kan otomatis ini kalau misalkan kehantam angin ini kan bisa mundur ya. Jadi kita kunci ya. Karena lubang yang di sini ya, ini kan sangat kecil ya teman-teman tuh. Kita kasih. Jadi nanti si angin yang keluar dari sini itu sudah hasil dari pembagiannya. Jadi dari ujung barel, kita tembak. Nah, dia itu muter dulu ke sini ke belakang. Ya, ke belakang. Yang ke belakang ini ke sini keluarnya ya, ke bagian sini. Nah, yang sisanya nanti keluar dari sini. Cuma ini nggak bisa saya tes karena nggak ada unitnya. Nggak ada unit yang sama. Ini OD14. Panjang 72 mili ya. Nah, ini untuk yang versi yang uh, tanpa drat ya si barelnya. Nah, kita di sini kita menyediakan ada dua versi. Nah, untuk yang ini belum saya finishing ya. Baru turun dari mesin. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Nah, kalau ini sistem drat. Jadi untuk misalkan untuk yang teman-teman nanti barelnya sudah ada dratnya ya. Nah, ini ada drat M12 kali 125, ini pun sama M12 kali 125. Ini pengerjaan satu kali proses juga. Pertama kita mulai pengedratan bagian drat dalam, lalu kita finishing ke bagian body, step 2-nya, step 3-nya
kita menentukan untuk ukuran bagian pada ID ya, ID serobong. Nah, lalu pengerjaan grup untuk penanaman rumah O-ring. Nah, lalu kita kasih space dan depth di sini. Nah, lalu kita jadikan di diameter 12 mili ini tanpa kita potong dulu, langsung kita masukkan insert drat ke sini. Nah, jadi ini satu kali proses ya. Ini kita prosesnya nggak bolak-balik. Misalkan ini kita drat dulu bagian di sininya, set ini jadikan ini potong lalu kita balik lalu cekam di sini. Nah, ini pengerjaannya nggak seperti itu ya. Karena kita menjaga komplainan dari customer kita ya. Karena apa? Karena yang proses bagian barel itu kan banyak, ada tukang bubutnya ya, ada yang juga nanti tukang barelnya, yang langsung ada dratnya dari sana ya. Nah, itu kan untuk si center ID-nya itu kan belum tentu center juga. Mungkin ya maaf ada sebagian yang teliti, adapun yang sebagian asal ada dratnya aja lah. Namanya juga laras lokal misalkan kan. Nah, kan ada juga pengerjaannya yang seperti itu. Nah, ini untuk antisipasi kita jamin ini betul-betul center ya. Betul-betul center, asalkan nanti si antara drat dan ID barelnya punya teman-teman itu harus dipastikan betul-betul center juga ya. Nah, ini nanti ini masuk ya, masuk ke ini, ke bagian barel yang ada dratnya. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini ada kurang lebih seperti ini. Nah ya, kurang lebih ini seperti ini, cuma ini kotor banyak gramnya. Jadi nggak full semua. Harus kita bersihkan. Nah, ini banyak gramnya ya tuh. Nah, nanti ini masuk ke sini ya, ke drat barel. Lalu nanti seperti biasa ini pakai serobong ke sini. Serobongnya ini serobong ada 25 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk segi fungsi ini sama ya. Seperti yang tadi pada awal saya terangkan. Seperti ini. Oke teman-teman, untuk informasi tentang si Sorodet Barel ini, saya rasa sudah cukup. Jadi saya akhiri dulu untuk video hari ini. Nanti untuk kedepannya kita bikin video-video yang lainnya ya. Oke, mudah-mudahan ini dapat dimengerti ataupun dapat dipahami sama teman-teman. Jika nanti ada yang mau ditanyakan tentang produk-produk tersebut, nanti bisa langsung ditanyakan via WA ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.